Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan tools-tools yang ada pada Microsoft Word. Oke, yang pertama dari grup Clipboard. Di sini satu ada paste. Paste berguna untuk memindahkan konten dari yang ada di Microsoft Office, bisa berupa gambar atau tulisan. Dan yang kedua ada cut. Cut berfungsi untuk mengcopy dan sekaligus menghapus dari isi halaman dokumen. Dan di bawahnya ada yang namanya copy. Copy berfungsi untuk menyalin konten yang dipilih untuk dipindahkan ke tempat lain yang ada pada Microsoft Word. Dan yang selanjutnya ada format painter. Berfungsi untuk membersihkan format yang sudah diedit pada tulisan seperti highlight yang diberikan pada tulisan, warna pada tulisan, atau format lain yang ada pada tulisan. Namun format painter ini tidak bisa menghapus warna background pada tulisan. Selanjutnya di grup font. Yang pertama ada font, berfungsi untuk mengatur jenis tulisan. Jadi di sini banyak pilihan yang bisa kalian gunakan untuk tulisan kalian. Dan di sebelahnya ada font size untuk mengatur ukuran dari font tersebut. Selanjutnya ada grow font, berguna untuk memperbesar ukuran font secara otomatis dan berurutan dari ukuran font yang ada. Dan selanjutnya ada shared font, berfungsi untuk memperkecil ukuran font secara otomatis dan berurutan dari ukuran font yang ada. Dan di sini ada clear all formatting, berguna untuk menghapus atau mengembalikan editan pada tulisan dan menjadikannya tulisan standar. Selanjutnya ada bold, berfungsi untuk menjadikan tulisan atau kata yang dipilih menjadi tebal. Ini berfungsi untuk penekanan arti dari suatu kata pada isi halaman. Dan di sebelahnya ada yang namanya italic, berfungsi untuk memiringkan tulisan atau kata yang dipilih dari suatu kalimat atau paragraf. Biasanya ini berfungsi untuk kata-kata asing atau kata-kata asing pada suatu paragraf. Dan selanjutnya ada underline atau garis bawah, berfungsi untuk membuat garis bawah pada tulisan. Di sebelahnya lagi ada strike through, berfungsi untuk membuat garis di tengah tulisan. Jika underline membuat garis di bawah tulisan, maka strike through berada di tengah tulisan. Dan di sebelahnya ada subscribe, berguna untuk membuat tulisan kecil dari standar tulisan yang ada. Jadi ini mengecilkan tulisan dari ukuran base tulisan yang ada untuk menurunkan ukuran font yang ada, cuma membuat versi kecilnya saja. Yang selanjutnya ada superscribe, berfungsi untuk membuat tulisan kecil dari standar tulisan yang ada, namun berada di atas batas tulisan. Selanjutnya ada change case, berfungsi untuk mengganti font dari tulisan biasa menjadi kapital atau sebaliknya. Selanjutnya ada text highlight color, berfungsi untuk memberikan pewarna pada tulisan. Ini hanya untuk sebagai penanda. Selanjutnya ada font color, berfungsi untuk merubah warna tulisan. Selanjutnya pada grup paragraf ini, yang pertama ada bullets, berfungsi untuk memberikan tanda seperti penomoran pada list.
atau menggunakan simbol. Ini biasanya berguna untuk menunjukkan list atau daftar yang ada pada isi halaman. Yang kedua, ada numbering, berfungsi untuk memberikan nomor pada list atau daftar yang ada pada isi halaman dokumen. Dan yang selanjutnya, ada multi-level list, yang berguna untuk memberikan penomoran pada list atau daftar berdasarkan tingkatan. Biasanya ini berguna untuk menandai judul atau subjudul pada isi halaman dokumen. Yang selanjutnya ada decrease indent, berfungsi untuk mengurangi jarak antara sisi kiri halaman pada paragraf. Dan yang selanjutnya ada increase indent, berfungsi untuk menambah jarak antara sisi kiri halaman dengan paragraf. Dan yang selanjutnya ada short, berfungsi untuk mengurutkan huruf, kata, kalimat, atau paragraf yang ada pada isi halaman dokumen. Dan yang selanjutnya ada show atau hide, berfungsi untuk menampilkan penanda untuk paragraf atau kalimat dari setiap baris yang ada pada isi halaman. Dan yang selanjutnya ada border. Ini berfungsi untuk memberikan garis pada kata, kalimat, atau paragraf seperti tabel. Dan yang selanjutnya ada shading, berfungsi untuk memberikan pewarnaan pada background tulisan yang dipilih. Selanjutnya ada line spacing, berguna untuk mengatur jarak antara paragraf agar tidak terlalu berdekatan. Dan yang selanjutnya justify, berguna untuk membuat rata kalimat atau paragraf menjadi lebih rapi. Selanjutnya ada align right, berfungsi untuk merata kanankan atau memposisikan suatu kata kalimat ya agar berada di tengah, jadi rata kanan kiri. Selanjutnya ada align right, berfungsi untuk merata kanankan atau memposisikan suatu kalimat pada baris kanan. Center berfungsi untuk merata tengahkan atau memposisikan suatu kalimat agar berada di tengah. Dan yang selanjutnya ada align left, berfungsi untuk merata kiri atau memposisikan suatu kalimat agar berada di sebelah kiri. Seperti itu. Selanjutnya ada group style. Yang pertama ada headline style, berfungsi untuk menandakan dari sebuah judul. Dan yang selanjutnya pada grup editing. Yang pertama ini ada find, berfungsi untuk mencari kata pada isi halaman dokumen. Anda dapat mencari kata tanpa perlu repot melihat setiap kata yang ada isi pada dokumen. Dan di bawahnya ada replace, berguna untuk mengganti kata pada isi halaman dokumen. Dan yang selanjutnya ada select, berfungsi untuk memilih kata, kalimat, paragraf, gambar, dan lainnya yang ada pada dokumen. Anda dapat memilih secara keseluruhan atau sebagian. Jadi itu semua yang ada pada menu home.
Oke, selanjutnya kita ke menu insert. Di sini ada cover page. Ini untuk memilih cover-cover yang akan kalian gunakan pada dokumen kalian. Dan selanjutnya ada page break, yaitu untuk pindah ke halaman selanjutnya. Dan di sini ada table untuk membuat tabel seperti Excel secara cepat dan praktis. Dan di sebelahnya ada pictures untuk menyisipkan gambar atau foto ke dalam dokumen kalian. Dan selanjutnya ada page number, yaitu untuk membuat nomor halaman, footer atau header, memberi catatan halaman. Dan yang selanjutnya ada text box, yaitu untuk membuat tulisan di dalam kotak seperti quotes dengan beragam posisi dan bentuk menarik. Dan selanjutnya ada word art, yaitu untuk menyisipkan karakter huruf yang unik, cocok untuk judul. Dan yang selanjutnya simbol dan equation untuk karakter penulisan rumus matematika. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menu page layout. Yang pertama ada margins. Margin itu untuk mengatur jarak tepi kanan, kiri, atas, dan bawah tulisan atau paragraf terhadap kertas. Dan di sebelahnya ada orientation, yaitu untuk mengatur posisi kertas. Bisa misalkan portrait atau landscape. Dan yang selanjutnya itu size untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan pada saat mencetak nanti, apakah A4 atau F4. Dan yang selanjutnya ada kolom untuk membuat satu lembar kertas menjadi 2 hingga 3 baris lajur paragraf ke bawah seperti koran. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada indent, itu untuk membuat agar paragraf atau teks menjorok ke dalam. Dan yang selanjutnya ada spacing untuk mengatur spasi baris atas dengan baris di bawahnya. Dan yang selanjutnya ada wrap text, yaitu untuk mengatur posisi gambar atau sisipan menutupi teks, di belakang teks, dan sebagainya.